Menggali informasi perilaku dan kinerja kandidat interviewee. Menyeleksi calon anggota tim yang hebat perlu kita lakukan dengan tata cara sistematis, terencana, dan logis. Jika kita mencari tim dengan cara yang biasa saja, nggak serius, terburu-buru, bahkan asal-asalan, termasuk asal percaya saja omongannya, asal percaya isi dari CV-nya, itu seperti membeli kucing dalam karung. Itu konyol dan sikap yang sangat tidak profesional. Kita harus waspada dan cermat dalam memilih anggota tim baru. Kenapa? Karena kemampuan bayar kita untuk menggaji mereka terbatas. Berapa banyak sih angka yang bisa perusahaan kita keluarkan untuk membayar gaji seluruh karyawan sekarang? Apakah karyawan asal-asalan yang kita rekrut ini layak untuk menerima gaji dari kita? Padahal kinerjanya, perilakunya sungguh buruk. Saya rasa kita sepakat untuk berkata tidak. Di luar sana banyak sekali job seeker yang bersaing sikut-sikutan untuk bisa diterima kerja. Faktanya, tidak semua job seeker itu jujur. Banyak yang memoles CV-nya, memoles ucapannya. Bahkan ada yang ahli memoles isian psikotesnya, memoles penampilan dan ucapan-ucapannya saat interview agar bisa menggoda interviewer, menggoda agar kita mau merekrutnya. Perilaku poles-memoles ini bukannya buruk, tapi kalau lebay polesannya, jadi rusak objektivitasnya. Akibatnya, interviewee yang kita terima tidak match dengan kebutuhan perusahaan. Cikal bakal tim hebat berasal dari hasil seleksi yang tepat. Tepat bukan berarti ribet atau perfeksionis. Tepat berarti berbasis fakta, berbasis data, dan berbasis perilaku interviewee yang cocok dengan kebutuhan perusahaan. Menyeleksi kandidat dengan benar sedari awal akan meminimalisir hambatan di masa depan, meringankan proses konseling psikologis, memaksimalkan pelaksanaan kerja sesuai dengan job desk-nya, dan yang paling penting, mempercepat realisasi pencapaian target perusahaan. Bagaimana tahapan paling simpel dengan urut-urutan benar yang dapat kita gunakan dalam proses interview? Gunakanlah 4 unsur pertanyaan berakronim PAHE. PAHE. Apa itu unsur pertanyaan PAHE? PAHE adalah kepanjangan dari posisi, aksi, hasil, dan efek. Mari kita bahas satu persatu. Posisi. Tanyakan padanya pengalaman posisi masa lalunya seperti apa saja jabatannya, apa saja posisi kerjanya, apa saja keterampilan yang diperlukannya, bagaimana alur komunikasi dan alur kerjanya kala itu, apa saja tanggung jawabnya, di mana dan berapa lama ia ditempatkan pada posisi itu, apa saja tuntutan spesifik atau target kerjanya sehingga ia bisa dikatakan bekerja dengan baik. Pastikan interviewee mampu menjawab 7 pertanyaan ini. Makin lengkap jawabannya, makin baik. Unsur pertanyaan kedua, aksi. Tanyakan padanya bagaimana aksinya dalam menyelesaikan pekerjaan selama ini. Seperti, bagaimana cara dia menyusun rencana kerja, bagaimana cara dia mengumpulkan data dan fakta yang dibutuhkan untuk menunjang penyelesaian pekerjaannya, di mana dan ke siapa dia mencari sumber referensi atau rujukan atau diskusi. Apa saja ucapan atau instruksi kerja yang dia berikan atau dia terima pada atau dari rekan kerjanya selama ini. Bagaimana cara dia mendelegasikan pekerjaan? Apa saja tindakan dan bukti bentuk perilaku nyata yang bisa dia tunjukkan pada kita? Pastikan dia menjawab 6 pertanyaan ini. Semakin lengkap, semakin baik. Hasil. Tanyakan padanya apa indikator hasil akibat aksi-aksinya selama ini di aneka perusahaan atau organisasi sebelumnya. Seperti, ceritakan situasi before after yang berubah menjadi lebih baik akibat pekerjaan Anda. Apa saja yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dan dibutuhkan organisasi dari buah tangan Anda. Sebutkan angka-angka pencapaian Anda, baik dalam bentuk nominal, prosentase, atau satuan ukur. Semakin banyak pertanyaan tentang hasil dan jawaban rincinya pada unsur ini, maka semakin baik kualitas dari kandidat tersebut. Unsur terakhir, efek. Efek atau dampak adalah unsur pertanyaan yang paling menentukan, paling tinggi bobot nilainya dibanding 3 unsur sebelumnya. Tanyakan padanya, sebagai akibat dari indikator hasil yang Anda raih, apa saja efek atau akibatnya untuk perusahaan itu? Kondisi lebih baik apa yang tercipta setelah Anda berhasil mencapainya? Dampak positif apa saja yang kasat mata berubah lebih tinggi akibat keberhasilan Anda? Atau bisa juga tanyakan, efek apa yang menjadi lebih buruk daripada sebelumnya akibat hasil kerjaan Anda? Penurunan kinerja apa yang terjadi akibat hasil buah tangan Anda? Tugas kita adalah memastikan bahwa pernyataan tentang efek ini kita tanyakan dan dia jawab dengan penyampaian detail, jujur, dan valid.
Apabila jawaban interviewee terhadap unsur-unsur pertanyaan PAHE yang kita ajukan tidak terjawab lengkap, atau ada sebagian jawaban yang meragukan, itu tandanya kita mendeteksi adanya informasi cacat. Informasi cacat ini perlu kita gali lebih dalam untuk mengetahui sumber kecacatannya. Jika muncul informasi cacat, maka kita tidak bisa mengambil informasi apapun darinya. Kita tidak boleh mencatat atau menilai dirinya dari informasi yang dia katakan tersebut, alias tidak ada nilai tambah atau nilai plus sama sekali baginya. Nilainya sama saja seperti dia tidak menjawab, tidak ngomong apa-apa. Contoh informasi cacat. Interviewee mengungkapkan unsur posisi dengan baik, tapi unsur aksi yang dilakukannya tidak jelas. Atau malah melompat, ngomongin unsur hasil dan unsur efek. Kan aneh kalau begini. Mana mungkin bisa ada hasil dan efek jika aksinya saja tidak mampu ia jelaskan secara detail. Contoh lain, ia lancar mengungkapkan unsur posisi, unsur aksi, dan unsur hasil. Tapi anehnya, efek atau dampak dari aneka hasil yang panjang lebar ia sampaikan pada kita itu malah tidak dia sampaikan. Tidak jelas, tidak mungkin juga lah ada hasil tapi tidak ada efeknya. Ibarat kita dapat gaji 4 juta, hasil kerja kita 1 bulan, tapi uang itu tidak kita apa-apakan sama sekali, alias efeknya nggak ada untuk hidup kita. Kan nggak mungkin, kita harus pakai uang itu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, untuk bayar sewa, beli ini itu, dan nabung. Itu semua kan adalah efek dari hasil yang kita raih. Hasilnya gaji 4 juta, efeknya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jadi hasil itu pasti ada efeknya. Kalau ada yang bisa cerita panjang lebar tentang hasil, tapi efeknya dia nggak bisa ngomong, inilah yang dinamakan dengan informasi cacat. Cara menggali lebih dalam informasi cacat ini kemudian menyimpulkan bahwa kandidat itu berbohong atau gugup di interview akan kita bahas pada video berikutnya. Pada video kali ini, cukup Anda praktekkan saja apa-apa yang sudah saya sampaikan dengan mengerjakan tugas profesi berikut ini. Tugas profesi, setiap proses wawancara kerja yang Anda lakukan, baik online ataupun offline, gunakanlah unsur pertanyaan PAHE yang sudah saya sampaikan dengan sungguh-sungguh. Tanyakan pertanyaan PAHE secara lengkap ke setiap interviewee. Catatlah semua jawabannya. Jangan malas mencatat. Karena satu-satunya yang bisa Anda percayai sebagai bahan pertimbangan penilaian Anda nantinya adalah coret-coret tulisan Anda sendiri. Identifikasi mana saja informasi cacat dan informasi palsu. Gali lebih dalam kedua informasi itu dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Pertanyaan improvisasi semampu Anda sendiri untuk sebisa mungkin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.